Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perilaku yang terpuji. Di antaranya ada tawadhu, taat, qanaah, dan sabar. Tawadhu artinya rendah hati atau tidak sombong. Maksudnya adalah tunduk kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datang, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Lawan dari sifat tawadhu adalah takabur atau sombong. Sifat takabur adalah sifat yang dipuji Allah dan Rasulnya, sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Artinya, dan rendahkanlah diri terhadap orang-orang yang beriman yang mengikuti. Perilaku tawadhu Nabi Muhammad SAW. Rendah hati merupakan sifat Nabi, Rasul, sahabat Nabi, dan orang-orang yang saleh. Salah satu bentuk ketawaduan Rasulullah SAW adalah beliau tidak suka dipuji dan disambung secara berlebihan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, janganlah kamu sanjung aku secara berlebihan, sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam alaihissalam secara berlebihan. Aku hanyalah seorang hamba Allah, maka panggillah aku dengan sebutan hamba Allah dan Rasul. Hadis riwayat Abu Dawud. Contoh perilaku tawadhu yaitu suka menolong, sopan santun, berbicara dengan sopan, tidak berlebihan dalam penampilan. Sifat berikutnya yaitu taat. Taat dapat diartikan patuh. Dengan kata lain, upaya untuk mengikuti petunjuk Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Kalau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus taat kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Perilaku taat. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 tadi, orang beriman harus taat kepada Rasul ataupun ulil amri. Ulil amri di sini yaitu pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Ketaatan itu tidak hanya pada pemimpin secara luas, dalam arti sempit pun harus menjadi keseharian kita. Contohnya, seorang anak harus taat dan patuh kepada kedua orang tuanya, murid kepada gurunya, atau istri kepada suaminya. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya seorang muslim wajib patuh dan setia terhadap pemimpinnya dalam hal yang disukai maupun tidak disukai, kecuali dia diperintah untuk melakukan maksiat, dia tidak boleh patuh dan taat kepadanya. Sifat berikutnya yaitu adalah qanaah. Qanaah menurut bahasa adalah cukup. Menurut istilah, qanaah berarti merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau kekurangan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu wa Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya beruntung orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup dan merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Perilaku qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Qanaah itu sifat sederhana dalam keadaan sempit dan dalam kekayaan dan kemiskinan bukan diukur dari banyak sedikitnya, tetapi terletak pada kelapangan hati untuk selalu sabar dan mensyukuri segala karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi SAW, bukanlah kekayaan itu banyak harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila kita perhatikan, banyak orang yang lahirnya tampak berkecukupan, bahkan mewah, namun hatinya penuh diliputi kesalahan dan kesengsaraan. Orang yang qanaah akan bersifat menerima dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Meskipun sepintas lalu seperti kekurangan, namun hidupnya tenang, penuh kegembiraan, bahkan masih sanggup mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial. Sifat berikutnya yaitu sabar. Sabar adalah sikap teguh dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan dengan tidak melupakan ikhtiar atau usaha. Sabar tidak sama dengan pasrah. Pasrah adalah sifat penyerah terhadap keadaan tanpa melakukan usaha atau disebut juga berangan-angan tanpa usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Hakikat sabar berarti kita mampu mengendalikan diri dari dosa, menaati segala perintah Allah, ketika mampu memegang teguh akidah Islam, dan ketika mampu tabah serta tidak mengeluh atas musibah dan keburukan apapun yang menimpa kita. Perilaku sabar. Sabar dibagi menjadi 3 macam. Pertama, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Contohnya sholat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, tawadhu, dan qanaah. Bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Contohnya, meninggalkan minuman keras, tidak berjudi, dan menjauhi marah. Bersabar ketika menghadapi musibah atau cobaan yang menimpanya. Contohnya, kehilangan harta, dikurangi rezekinya, terkena banjir, dan bencana. Ali bin Abi Thalib berkata, hubungan sabar dengan iman adalah seperti hubungan kepala dengan badan. Jika kepala terpotong, badan akan binasa. Dengan demikian, tidak ada iman tanpa sabar. Itulah kawan-kawan penjelasan tentang perilaku sabar.
semoga sehat selalu dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.